Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasniar Baharudin. Saya adalah dosen tetap program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ihsan Sidenren Rapang. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah perencanaan dan perancangan permukiman dengan kode mata kuliah 3KB FAR 025 yang berbobot 3 SKS yang diajarkan kepada mahasiswa program studi arsitektur semester 4. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas konsep dasar rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian, perkembangan dan regulasi permukiman, identifikasi permasalahan permukiman, serta proses perencanaan dan perancangan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu CPMK 1 mampu menjelaskan konsep sejarah, klasifikasi, unsur pembentuk, dan regulasi perumahan serta permukiman. CPMK 2 mampu menganalisis kualitas hunian dan permasalahan permukiman, baik rumah tidak layak huni, permukiman kumuh, dan permukiman pesisir. CPMK 3 mampu mengumpulkan dan mengolah data lapangan melalui observasi, transek, pemetaan, serta analisis kondisi fisik dan non-fisik. CPMK 4 mampu merumuskan konsep dan menghasilkan rancangan penataan permukiman pesisir yang kontekstual, layak huni, dan berkelanjutan. CPMK 5 mampu mengomunikasikan proses dan hasil rancangan secara lisan, grafis, dan digital atau 3D secara bertanggung jawab. Sistem perkuliahan pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka dengan didukung kegiatan observasi lapangan, presentasi, dan penugasan. Proses pembelajaran dirancang secara bertahap, mulai dari penguasaan konsep, analisis kasus, hingga penyusunan konsep perencanaan dan perancangan permukiman. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah Project Centered Learning, melalui pendekatan Project Based Learning dan Case Based Learning. Mahasiswa diberikan studi kasus melalui observasi lapangan, berdiskusi dalam kelompok, menganalisis permasalahan, melakukan pemetaan menggunakan aplikasi ArcGIS, kemudian menyusun solusi perencanaan yang dipresentasikan dan didiskusikan bersama di kelas. Interaksi pembelajaran dibangun melalui ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, presentasi kelompok, serta pendampingan selama proses penyelesaian tugas dan proyek. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa didorong untuk berpikir kritis, aktif berpartisipasi, serta mampu mengaitkan teori dengan kondisi nyata di lapangan. Sistem penilaian yang diterapkan terdiri dari kehadiran dan partisipasi sebesar 15%, tugas 20%, kuis 5%, proyek 35%, ujian tengah semester 10%, dan ujian akhir semester 15%. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan penguasaan konsep, kemampuan analisis, kreativitas dalam menyusun perencanaan, menyusun rancangan, kemampuan komunikasi, serta sikap dan tanggung jawab mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran. Baik, berikut adalah video proses rekaman pembelajaran pada mata kuliah Perencanaan dan Perancangan Permukiman dengan materi pada pertemuan ke-6, yaitu definisi rumah tidak layak huni, rumah sehat, perumahan kumuh, permukiman kumuh, serta mengidentifikasi indikator dasar perumahan dan permukiman. Mari kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Saya doakan semoga baik semua. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita memasuki pertemuan ke-6 untuk mata kuliah perencanaan dan perancangan permukiman. Nah, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Karena di sini saya pegang absen, maka baiknya kita absen dulu. Ada temannya Keting? Ada temannya yang tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Oh, ada konfirmasinya ya? Oke, baik. Oke, sudah absen semua? Ya, makasih. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang rumah tidak layak huni, rumah sehat, perumahan kumuh, dan permukiman kumuh, serta konsep penanganannya nanti. Nah, kemarin di minggu sebelumnya kan kita sudah belajar di pertemuan kelima. Nah, ada yang ingat tidak? Apa itu rumah, perumahan, lingkungan hunian, permukiman, dan kawasan permukiman. Ada yang masih ingat penjelasan tentang itu? Ya, silakan. Nah, sebelum Anis jelaskan, saya akan menampilkan tampilan dalam bentuk gambar. Coba silakan. Jadi Ibu, dari pertemuan minggu lalu saya masih mengingat dari pengertian rumah, ada perumahan, lingkungan hunian, permukiman, dan kawasan permukiman. Ya. Nah, yang dikatakan dengan rumah itu adalah satu bangunan yang dapat dihuni, layak huni, atau bisa dikatakan sebagai rumah tinggal. Kemudian ada yang dikatakan dengan perumahan, yakni kumpulan dari rumah-rumah tinggal tersebut. Nah, setelah itu tingkatan di atasnya ada yang dikatakan dengan lingkungan hunian, yakni di mana kumpulan dari perumahan-perumahan yang dilengkapi juga dengan infrastruktur seperti jalanan. Nah, setelah itu ada yang dikatakan dengan permukiman, yang di mana permukiman adalah kumpulan dari lingkungan hunian. Di sana ada fasilitas-fasilitas seperti sekolah, sarana olahraga, sarana tempat ibadah, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling atas atau yang paling terakhir ada yang dikatakan dengan kawasan permukiman, yang dimana itu adalah kumpulan dari permukiman-permukiman di suatu daerah yang selain dari kawasan hutan lindung, dan juga itu bisa berupa perkotaan ataupun perdesaan seperti itu. Oke, bagus banget pasien. Ya, terima kasih. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang perumahan permukiman, tapi kemarin di pertemuan sebelumnya itu masih ada tentang bagaimana sih permukiman itu terbentuk, hal-hal apa saja yang membentuk perumahan dan permukiman itu. Ada yang masih ingat tidak tentang materi itu? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Jadi yang membentuk kawasan permukiman dan perumahan itu ada beberapa. Pertama yakni pertumbuhan penduduk dan kebutuhan huniannya. Yang kedua itu kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Dan yang ketiga itu ketersediaan lahan. Yang keempat itu aksesibilitas sarana, prasarana, dan utilitasnya. Yang keempat itu adalah kebijakan pemerintah berupa tata ruangnya. Dan yang terakhir itu bagaimana pembiayaan dari pembuatan permukiman dan perumahan itu, seperti itu. Ibu. Bagus, mantap, bagus jawabannya. Alhamdulillah kita sudah masih ingat tentang pelajaran sebelumnya, tapi hari ini kita akan membahas materi tentang rumah tidak layak huni, bagaimana definisi rumah sehat, perumahan kumuh, permukiman kumuh, maupun konsep penanganannya. Tapi saya ingin dulu bertanya ke kalian, ada yang tahu tidak apa sih itu rumah tidak layak huni? Ada yang tahu? Saya Bu.
Rumah tidak layak huni itu rumah yang sudah tidak layak huni, tidak memenuhi standar bangunan, Bu. Oke. Ya, selanjutnya siapa yang tahu apa sih itu rumah sehat? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan. Rumah sehat itu rumah yang memenuhi persyaratan teknis, ada kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan. Oke, good, bagus. Selanjutnya tentang perumahan kumuh. Ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Nah, menurut saya, Bu, perumahan kumuh ini adalah perumahan yang mengalami penurunan fungsi baik dari prasarana dan bangunan-bangunan yang lainnya, Bu, yang ada di Oke, sekitarnya. bagus, mantap jawabannya. Oke, itu tadi perumahan kumuh. Sekarang permukiman kumuh. Ada yang tahu apa itu permukiman kumuh? Saya, Bu. Oke, silakan. Permukiman kumuh itu adalah kumpulan perumahan dan sarana prasarana yang mengalami penurunan kualitas. Oke, bagus semua. Aplaus dulu untuk semua. Tadi kita sudah tahu dan kita akan melihat tampilan dari materi yang akan kita tayangkan di monitor hari ini. Nah, di sini ada rumah tidak layak huni. Tadi siapa yang menjawab rumah tidak layak huni? Ya, Alif tadi. Nah, rumah tidak layak huni itu jadi ada menurut definisi peraturan PUPR pemerintah. Jadi rumah tidak layak huni itu tidak memenuhi persyaratan keselamatannya, keamanannya, maupun kesehatannya dan luas bangunannya. Jadi dia sangat rentan, sangat beresiko tinggi. Belum lagi kondisi strukturnya, bangunannya yang sudah tidak layak untuk dihuni oleh manusia. Begitupun dengan MCK-nya. Ada tahu yang mana dimaksud leher angsa? Kalau di rumahnya pakai WC apa? WC jongkok. Ya, berbentuk jongkok, di dalamnya itu ada leher angsa seperti ini. Itulah yang dimaksud leher angsa. Mau jongkok, mau duduk, itu bentuknya itu seperti leher angsa. Nah, tadi terkait luas ruang hunian. Jadi jika ada kita punya rumah huniannya anggaplah 5 kali 5 meter, 25 meter persegi ya. Nah, di dalam satu rumah ini hidup 4 orang, 4 manusia di dalamnya. Berarti kebutuhan per orang untuk satu ruang 25, 5 kali 5 kan 25 bagi 4 orang, berarti 6,25 meter persegi per orang. Nah, menurut standar kelayakan tidak layak itu kalau di bawah 7,2 meter persegi. Ini standar luas minimum per orang menggunakan satu ruang. Jadi jangan sampai, kenapa tadi kita anggap rumah tidak layak huni? Karena salah satunya itu tidak cukup luasan bangunannya. Coba nanti dihitung-hitung ya kalau pulang ke rumah, hitung-hitung berapa luasnya, berapa kali berapa luas bangunannya, baru kemudian kalkulasi berapa orang tinggal di situ. Layak tidak rumah tak? Ya. Nah, tadi siapa yang jawab rumah sehat? Ya, rumah sehat. Kalau rumah sehat itu rumah yang memenuhi tadi betul yang dibilang sama Yasin, itu tentang bagaimana rumah ini memenuhi standar sehatnya, amannya, dan nyaman. Ya, hampir mirip tadi rumah tidak layak huni, tapi layak huni, ini rumah yang sehat. Jadi yang mana sih dimaksud sehat? Jadi sehat itu tadi sama ada pencahayaan alaminya. Ini ilustrasi gambar rumah sehat. Dia banyak pencahayaan yang masuk, tidak banyak menggunakan lampu, tidak banyak menggunakan pencahayaan penghawaan buatan, maka dia pakai penghawaan alami, banyak bukaan-bukaannya, ventilasinya. Nah, kemudian aman, dia aman dari resiko kecelakaan bagi penghuni.
baik misalkan bencana alam. Jadi aman bangunannya, sehat itu aman. Aman karena bangunan yang dibangun ini betul-betul kuat, kokoh. Tidak cepat jika terjadi bencana, maka bisa saja roboh. Nah, tapi dia ini kuat, itu rumah sehat, ketahanannya bagus. Kemudian dia bebas dari zat kimia berbahaya. Nah, tadi juga ada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Nah, ini kalau gambaran-gambaran yang ada di sini, menurut kalian ini bagaimana kondisinya? Kumuh. Jadi persepsinya kumuh seperti ini. Oke, kita lihat ya. Jadi kumuh itu banyak definisi, tapi kita ambil di sini adalah menurut Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2018. Sebelumnya ini 2014 tahun 2016, tapi ada perubahan sehingga ini diambil dari turunan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Nah, tadi yang menjelaskan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Nah, kalau perumahan kumuh, itu adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi. Sudah berkurang kualitasnya, menurun nih. Kemudian kalau permukiman kumuh, jadi sudah tidak layak huni, baik karena tidak teratur bangunannya, tidak tingkat kepadatannya sudah sangat padat, kemudian kualitas bangunannya tadi sudah tidak sesuai persyaratan teknis. Itu permukiman kumuh. Perumahan kumuh dan permukiman kumuh itu ada tipologinya, ada yang di atas air, ada yang kumuh di tepi air. Kalau di atas air itu banyak seperti misalkan di daerah-daerah yang sungai, permukiman di atas sungai. Ada di sini tidak? Kondisi seperti itu? Ada? Ya, dekat Danau Sedendreng ada ya. Nah, di Kalimantan, beberapa permukiman yang lain juga itu ada berada di atas air. Tapi kumuh, tidak tertata dengan baik. Kemudian ada di tepi air. Tepi air yang mana dimaksud tepi air? Ya, sempadan sungai masuk, sempadan danau, sempadan pantai. Nah, itu masuk semua namanya kumuh di tepi air. Kumuh di perbukitan, ada tidak kondisi yang didapatkan di sini? Perbukitan. Di mana? Oke, di Parepare ada. Ya, kondisinya bertumpu-tumpu di bukit, tidak dilengkapi dengan jalanan, drainase. Jadi dia permukiman tumpuk susun namanya. Kemudian ada yang daerah rawan bencana. Ada di sini? Kondisi seperti itu? Ya, rawan bencana apa? Banjir. Ya, rawan bencana banjir itu sekali banjir ini bisa menyebabkan kumuh lah, hancur merata di sana permukiman, kumuh, kotor. Kemudian ada yang di dataran rendah. Ada lokasi-lokasi wilayah kumuh yang sudah ditetapkan, nah itu wilayah di daerah dataran rendah. Nah, aspek kenapa disebut kumuh tadi yang dari Peraturan Menteri PUPR, yang kondisi bangunan itu ada kumuh dari bangunannya, ada 3 poinnya. Jadi ini 7 aspek, 16 kriteria. Ini yang perlu dihafal. 16 kriterianya, kalau bangunan itu ada 3. Yang mana dimaksud tidak teratur? Tidak teratur bangunan. Dan tahu? Ya? Kalau misalkan saya kumuh itu karena ketidakteraturan bangunan, yang mana dimaksud tidak teratur? Ada yang membelakangi jalan, Tuh. yang Ya. bertabrakan aturan sama tetangga. Ya, itu namanya tidak teratur. Jadi rumah tidak teratur, rumah yang tidak memiliki akses jalan, baik depan, samping, kiri, kanan, belakang, yang lebarnya lebih dari 1,5 meter. Rumah yang berada di belakang rumah orang, tidak ada akses jalannya. Tadi. Terus tidak teratur juga bisa jadi karena dia membelakangi jalan maupun membelakangi sungai.
Itu. Kenapa dianggap tidak teratur kalau dia membelakangi sungai? Dia bisa berikan pendapatnya? Oh, mantap sekali. Bagus jawabannya. Ya, maka rumah di tepian air di belakang yang punya sungai di belakang maupun depannya, maka wajibnya sebenarnya menghadap ke sungainya. Kalau dia tidak punya jalan, nanti sungainya itu pakai perahu sebagai akses transportasinya, ya, supaya tidak ada membuang sampah di sungai, merusak lingkungan. Betul tadi. Selanjutnya tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan tadi Aladin, ya sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kalau jalan ada dua aspeknya. Cakupan jalannya, jadi ada permukiman yang tidak memiliki akses jalan, buntu, tidak terintegrasi antara jalan yang lain. Nah, kemudian ada yang kualitas permukaan jalannya, 50% jalannya rusak. Baru kemudian kita masuk ke konsep penanganannya. Hasil kumuh tadi tidak hanya kita data, tidak hanya kita cukup menetapkan saja bahwa kumuh, tapi butuh penanganan. Maka perlu ada konsep penanganan permukiman kumuh. Nah, ini ada sebelum ditata, ini karena kita selaku arsitek, calon arsitek, maka kita dituntut untuk bagaimana merancang suatu permukiman, bagaimana membuat perspektif gambar-gambar 3 dimensi ataupun 2 dimensi yang memperlihatkan bagaimana kondisi penataan yang mau ditata di sini. Itu solusi menangani kumuh. Jadi kita selaku perencana yang merencanakan bagaimana kawasan ini bebas kumuh. Ini tamannya, ini sudah terbangun tamannya juga, sudah dinikmati masyarakat. Nah, ini ada di Pemugaran, masih Pemugaran di Jogja, ini di Bali. Jadi ini kanal diberikan perlindungan dan jalur pedestrian. Jalanan-jalanan tadinya tanah diberikan paving block, diberikan juga guiding block untuk difabel. Ini di Fiji. Nah, begini rumah-rumahnya orang. Ini rumah tidak layak. Pemukiman kumuh, dipercantik. Nah, ini rancangan-rancangannya. Kalian ini calon-calon arsitek, buatlah rancangan yang sebagus mungkin, semenarik mungkin, senyaman mungkin, sehingga betul-betul nanti ini bisa diterapkan ke permukiman. Itu materi hari ini tentang tadi apa? Rumah tidak layak huni. Kemudian rumah sehat. Apa lagi? Perumahan kumuh, permukiman kumuh. Terakhir apanya? Konsep penanganannya. Oke. Ya, itu tadi materi yang kita lihat. Nah, mungkin dari materi yang sudah dipaparkan tadi, ada yang ingin bertanya, ada yang ingin berdiskusi. Silakan ajukan diri. Ada yang mau? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Dari beberapa studi kasus yang Ibu lampirkan tadi, terkait dengan perealisasiannya itu sumber dananya dari mana? Oke, langsung dijawab ya. Jadi yang sudah terrealisasi tadi, baik itu peremajaan, pemugaran maupun permukiman kembali, itu biasanya sumber dananya dari pemerintah pusat. Nah, jadi tergantung levelnya. Kalau misalkan dia skala lingkungan, itu bisa saja melalui anggaran pemerintah daerah saja, APBD. Nah, itu ada penanganan khusus kawasan kumuh. Itu pun juga disesuaikan dengan rencana program jangka menengah daerahnya, RPJMD-nya. Apakah tertuang untuk tangani kumuh, maka itu akan ada pendanaan yang dibebankan untuk itu. Nah, kalau sifatnya tadi skala kawasan luas, maka itu biasanya dari anggaran dana PBD provinsi. Nah, PBD provinsi juga punya pendanaan. Jadi ada kementerian yang khusus menangani tentang kawasan permukiman.
Itu ada pendanaannya, ada pembiayaannya. Kalau yang tadi ini, itu dulu ada banyak-banyak program yang menangani kumuh. Ada namanya program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Itu betul-betul khusus diperuntukkan untuk menangani kumuh. Kalau yang kecil-kecil biasa dananya 500 sampai 1 miliar per kelurahan. Kalau yang skala kawasan itu kemarin yang sempat saya dampingi ini itu sampai 13 miliar. Itu pendanaannya, khusus satu kawasan besar. Memang diperuntukkan untuk menangani kumuh. Nah, pembiayaan-pembiayaan lainnya juga ada biasanya namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Nah, jadi dia perusahaan wajib mengeluarkan dana perusahaannya untuk membiayai program-program kemanusiaan. Itu CSR. Ada juga biasanya dari lembaga-lembaga asing, NGO, non-government organization. Nah, jadi dia ini tujuannya menggelontorkan dana untuk memberikan bantuan bagi daerah ataupun provinsi ataupun negara yang membutuhkan uluran tangan, bantuan. Nah, itu ada. NGO ini memberikan bantuannya, memfasilitasi mulai dari perencanaannya, dia merekrut juga tenaga-tenaga dari lokal. Ada seperti itu. Ataupun ada pembiayaan-pembiayaan lain seperti dari Bank Dunia. Di negara kita ada Bank Dunia, pinjaman luar negeri namanya. Jadi meminjam untuk memberikan menangani namanya kawasan kumuh. Itu jawaban dari Ibu. Masih ada yang mau didiskusikan? Tidak ada, karena tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri materi hari ini. Tapi nanti minggu depan kita akan ketemu bagaimana tadi kelanjutannya menghitung perhitungan kumuh, ya. Namun sebelum berakhir ada tugas. Tugas ini kita akan turun ke lokasi, ke lapangan dan melakukan pendataan kumuh. Tugasnya adalah tadi kan sudah dipaparkan materinya. Ini indikator-indikator kekumuhan. Nah, sekarang buatkan instrumen menurut kalian dan menurut referensi yang ada ataupun peraturan yang ada tentang instrumen penilaian tadi tentang 4 yang disebutkan di sebelumnya. Ya. Oke, ini akan kita simulasikan. Dari hasilnya itu minggu depan kita turun ke lapangan. Kemudian materi selanjutnya akan menghitung perhitungan kumuh. Jadi itu tadi tugasnya. Masih ada mau ditanyakan tentang tugas? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri sesi pertemuan perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video rekaman proses pembelajaran pada mata kuliah Perencanaan dan Perancangan Permukiman pada program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Ihsan Sidentren Rapang. Video ini sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu instrumen pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.